Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Kita awali kegiatan pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada muatan pelajaran matematika yang akan ibu bahas yaitu mengenai benda yang ada pada gambar ini. Apa nak? Iya, sepeda nak ya. Sepeda, perhatikan bentuk dari ban sepeda ini, ya nak. Bentuknya adalah lingkaran ya. Nah, yang akan Ibu jelaskan yaitu bagaimana mencari keliling dan luas lingkaran pada suatu benda yang berbentuk lingkaran ya. Nah, materi kita tentang keliling dan luas lingkaran. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu unsur-unsur dari sebuah lingkaran. Sekarang perhatikan gambar ya. Unsur yang pertama adalah titik pusat lingkaran yang ditunjukkan oleh huruf O atau titik pada tengah-tengah lingkaran ya. Ini lihat, perhatikan ada titik yang berwarna merah ya. Ini adalah titik pusat lingkaran. Kemudian unsur yang kedua adalah jari-jari lingkaran atau R ya. Jari-jari lingkaran atau R ya. Garis yang menghubungkan antara garis lengkung dan titik pusat ya. Ditunjukkan oleh AO, BO atau CO ya. Kemudian ada namanya diameter. Diameter ini garis yang membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar ya. Ditunjukkan pada gambar AC ya, simbolnya D. Kemudian unsur yang keempat adalah busur lingkaran. Apa itu busur lingkaran? Garis lengkung yang menghubungkan dua titik ya nak. Garis lengkung yang menghubungkan dua titik. Seperti pada gambar titik A dan B. B dan C ya, garis lengkungnya adalah busur lingkaran. Selanjutnya, tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada garis lengkung. Ya. Ini contoh pada gambar itu ditunjukkan pada huruf BC. Ya. Selanjutnya ada namanya apotema. Apotema adalah garis tegak lurus yang menghubungkan antara titik pusat dan tali busur ya. OD, garis putus-putus OD, ini adalah apotema. Selanjutnya unsur yang ketujuh ada namanya juring ya. Juring adalah daerah arsiran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Ini diberi gambar warna hijau, ini adalah juring. Kemudian unsur ke-8 itu ada namanya tembereng. Daerah arsiran ya yang dibatasi oleh tali busur dan garis lengkung ya. Ini perhatikan, arsirannya warna kuning, ini adalah tembereng. Kemudian dalam menentukan keliling dan luas lingkaran, kita juga memerlukan pi. Nah ya, simbolnya seperti ini. Nah, pi ini terbagi menjadi dua. Ada 22/7 ya, dan 3,14. Kapan 22/7 digunakan? Ketika atau jika R dan diameter, jika jari-jari dan diameter itu bisa dibagi dengan 7, maka kita gunakan 22/7. Tapi jika jari-jari dan diameternya ini tidak bisa dibagi 7, maka kita gunakan 3,14. Nah, dalam menentukan keliling dan luas lingkaran, yang kita butuhkan yaitu jari-jari lingkaran, diameter, kemudian pi. Hanya 3 yang kita butuhkan dalam menentukan luas dan keliling suatu lingkaran. Nah, sekarang perhatikan bagaimana menentukan keliling lingkaran. Nah,
di sini ada dua rumus. Yang pertama 2πr, kemudian πd. Kenapa ini? Karena sama, nak. 2 kali R ini adalah diameter, ya. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar, ya. Ini ada gambar, diketahui apa ini, nak? Iya, diketahuinya jari-jarinya adalah 14 cm, ya. Jari-jarinya 14, ya. Bisa kita menentukan keliling dengan diketahui jari-jari? Bisa, ya. Keliling yang rumus yang kedua maksud Ibu, ya. Bisa. Cari diameternya dulu, nak, ya. Cari diameter. Diameter didapatkan 2 dikali jari-jari, ya. Sehingga didapat 28 cm. Nah, karena jari-jari dan diameternya, ini perhatikan, apakah ini bisa dibagi dengan 7? Bisa, ya. Sehingga pi yang kita gunakan adalah 22 per 7. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Menentukan keliling lingkaran. Penyelesaiannya bisa kita gunakan rumus yang pertama dan rumus yang kedua, ya. Rumus yang pertama 2πr, substitusikan angkanya ke dalam rumus, ya. Karena 7 ini bisa dibagi 14, sehingga didapat 2 kali 22 kali 2 cm. Dari mana 2 cm? Karena 14 dibagi 7 adalah 2 cm. Kemudian 2 kali 22 adalah 44 dikali 2 cm. Sehingga didapat 88 cm. Nah, bagaimana untuk rumus yang kedua? Rumus yang kedua kita gunakan πd. Substitusikan, nak, angkanya ke dalam rumus, ya. Pi-nya 22 per 7, D-nya itu adalah 28 cm, ya. 22 per 7 kali 28 cm sama dengan 22 dikali 4 cm. Dari mana 4 cm? Karena 28 bisa dibagi 7, yaitu 4 cm. 22 dikali 4 cm sama dengan 88 cm. Oh, ternyata sama, nak, antara rumus pertama dan rumus yang kedua. Jadi intinya bisa kalian gunakan, pilih salah satu rumus yang kalian anggap mudah, ya. Jika R diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus yang kedua dengan mencari nilai diameternya, panjang diameternya. Oke, anak ibu. Nah, selanjutnya untuk luas lingkaran, ya, nak. Luas lingkaran juga memiliki dua rumus yang berbeda. Yang pertama, πr kuadrat, kemudian 1/4 πd kuadrat, ya. Contoh. Nah, perhatikan gambar. Di sini lihat, diketahui apa ini, nak? Kalau kita lihat dari gambar. Iya, diameter. Berapa diameternya? Diameternya 20 cm. Berarti jari-jarinya tinggal kita bagi 2, nak. Diameter dibagi 2 dapat jari-jari setengahnya, setengah dari diameter jari-jari, ya. Jari-jari sama dengan diameter dibagi 2 atau 20 dibagi 2 sama dengan 10 cm. Nah, diameter dan jari-jarinya ini apakah bisa dibagi dengan 7? Iya, tidak bisa. Karena dia tidak bisa, maka pi yang kita gunakan adalah pi 3,14, ya. Nah, selanjutnya kita lakukan penyelesaiannya dengan menggunakan rumus yang pertama. πr kuadrat sama dengan, substitusikan angkanya, nak, ke dalam rumus 3,14 dikali 10 cm dikali 10 cm, ya. 10 dikali 10 sama dengan 100 cm persegi atau kuadrat, ya. 3,14 dikali 100 cm kuadrat sama dengan, lihat, ini nolnya 2. Ini di belakang koma, 2 angka di belakang koma. Maka mundur 2 kali. 1, 2. Sehingga 3,14 dikali 100 sama dengan 314 cm kuadrat. Untuk rumus yang kedua, L sama dengan 1/4
pi D kuadrat, substitusikan angkanya ke dalam rumus, 1/4 dikali 3,14 dikali 20 cm kali 20 cm. Sama dengan 1 dikali 3,14 dikali 5 cm dikali 20 cm. Dari mana 5? Karena 4 ini 20 dibagi 4, kita bagi sama dengan 5. Ya. Nah, 1 dikali 3,14 dikali 5 cm dikali 20 cm. Supaya mudah, 20 kali 5 ini berapa nak? 100. 1 kali 3,14, 5 kali 20 cm adalah 100 cm. Lihat, ada 02. Yang ini di belakang koma ada 2 angka di belakang koma. Mundur 2 langkah, nak. Ya. 1, 2, sehingga 3,14 dikali 100 sama dengan 314 cm kuadrat. Nah, untuk pi-nya yang 22/7 silakan kalian cari. Coba-coba cari soal-soal yang ada. Ibu kira penjelasan Ibu sampai di sini. Ibu akhiri pembelajaran kita dengan melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang Ibu berikan dan Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat dan selalu berdoa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.